Bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Toh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur ke soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Andai kau bukan ustaz, ku lapor kau di polisi, meresahkan masyarakat. Kenapa ya Pak? Nah bilang, kau asar apa ini? Subuh bukan, duhur bukan, asar bukan. Kau asar apa? Oh, gila ini. Bilang begini Pak, saya asan subuh tidak datang Ki. Saya asan asar tidak datang Ki. Giliran saya asar asan jam 9 baru kita datang semua. Yang gila saya atau kamu? Ibrahim alaihissalam rajanya waktu itu Namrud. Raja Namrud ini dia punya kebiasaan, tradisi, agama, nyembah berhala. Siapa yang membuat sembah berhala itu? Bapaknya. Coba, Ibrahim alaihissalam Nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, justru bapaknya bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, agak tahu sih yang mbokku ya. Orang la ilaha illallah, nah dia pergi bikin patung berhala. Akhirnya apa? Ibrahim mau lawan bapaknya. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim sadar kok, bapakmu itu. Tapi dia nyembah berhala. Tapi itu ambokmu. Ajak muewai. Tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, lebih baik kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Jangan kau lawan bapakmu. Dengar baik-baik ini anak muda. Ini anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi. Ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat. Bapak ini kafir. Wah, bapaknya Nabi bilangi kafir. Ada itu, ada anak-anak saya. Sepupu saya di Tarakan. Belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama. Itu pun belajar agama melalui YouTube. La ilaha illallah. Mak download. Tak 1 menit, 2 menit. Begitu masih jalan itu ceramah, habis kuotanya, habis itu ceramah. Nah pahami setengah-setengah. Langsung nak bilang, bapak ini bid'ah. Kenapa kau bilang kau bid'ah sesat? Tak sia. Tidak ada pada zaman Nabi tak sia. Nah ini langsung bapaknya marah. Bertengkar. Saya bilang, di mana kau belajar agama dong? Mana kau belajar agama? Bapakmu kau kafirkan hanya gara-gara dengar ceramah. Apa jeleknya tak sia? Kalau tidak mau kau balik bilang tak sia, bilang kau ceramah kematian. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo. Apalagi isinya tak sia? Ceramah agama. Ada orang dilarang ceramah. Apalagi isinya? Kita datang bersilaturahmi. Masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya? Orang dikasih makan. Dosa ke orang dikasih makan? Kalau ada orang bilang, wah dilarang merepotkan bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya tak sia, kau tidak mau bilang ceramah tak sia, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya ini. Sudah. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Cocok. Kalau tidak mau kebalik lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya bos? Adabnya Ibrahim alaihissalam, tegur sama Allah. Bapaknya nyembah berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut. Sadar kau Ibrahim, ambokmu ya tuh, ajak muewai.
Kau yang keluar dari desamu. Coba. Begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya, pulang kampung lalu ketemu. Jangki lagi bilang, masoli ongkoso la ilaha illallah. Anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak? Pernah itu hitung-hitung orang tua tak waktu tak nak kasih sekolah ki? Andai saja bisa nak jual harga dirinya, nak jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Siti Najani itu balik ngagagak untuk tomat-tomat. Siti Naja sangat sepantasnya kita jual kita punya harta untuk membahagiakan orang tua. Ini anak-anak nih, anak-anak sekolah. Kita ini juga orang tua. Nih bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak nak kena. Toh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur kat soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Toh, belum tentu kita jodoh sampai ajal. Tapi yang namanya orang tua tidak ada istilah bekas. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Nah, lanjut kisah. Ibrahim alaihissalam akhirnya Raja Namrud pergi berburu. Ibrahim alaihissalam pergi berburu. Raja Namrud pergi berburu. Raja Ibrahim masuk di, ya kayak tong kira-kira kalau kita orang Islam, masjidnya. Rumah berhalanya Raja Namrud. Dia hancurkan semua itu berhala-berhala. Ambil kampak, nawasai manang pak. Nak cepuk kepalanya, nak hancurkan kakinya, nak patahkan lehernya. Satu nak tinggal. Itu berhalanya Namrud yang paling besar, berdiri dan kebetulan tangannya begini. Wah, itu Ibrahim kampaknya nak simpan di tangannya Raja Namrud. Naikai. Itu kampak, wase, naikai di tangannya. Datang Raja Namrud berburu. Masuk rumah ibadahnya, wih kaget, ini gamala yang Tuhan tak kasih, ini gamala yang tak kasih Tuhan. Siapa yang hancurkan Tuhan kita? Siapa yang hancurkan kepalanya? Sebarkan intel. Oh ternyata informasi tahu Ibrahim yang lakukan. Ibrahim sidang, di sidang, lalu dinyatakan Ibrahim menurut penelitian dan pemeriksaan kamu yang hancurkan Tuhan kami. Nah bilang Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya. Kandalakah kalau saya? Tentu dalam hadis tidak ada bilang kandal. Dalam cerita tidak ada bilang kandal. Tahu aja enggak? Bukan saya. Apa kata Ibrahim? Bukan saya. Ini. Nah ini boleh tulis namanya ini. Nah bilang bukan saya. Ini. Kata ininya, ini menunjuk dirinya. Meskipun tangannya menunjuk patung. Bukan saya. Ini. Nah ini boleh tulis namanya ini. Saya itu tulis itu kan perlu bersayap dia kalau berbicara. Kenapa kau terlambat? Tidak terlambat, kau yang cepat datang. Ibrahim alaihissalam bilang bukan saya, ini. Wah sudah, tidak perlu. Dia bilang, siapa tahu dia? Kenapa kau bilang? Siapa tahu cemburu? Nah dia banyak Tuhannya, saingangi, nah habis ini. Tidak mau kalau banyak saingannya, nah bukan semua. Lah bilang Raja Namrud, Ibrahim gila kok. Semua apa? Mana bisa ini goyang? Tidak bisa goyang. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa paling kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Oh tambah marah. Ada ton cerita soal gila-gila ini. Cerita warung kopi. Cerita warung kopi gini. Ada satu komplek orang kaya semua di dalam. Orang-orang sibuk. Ini Pak Doja tiba-tiba bikin geger satu komplek. Kenapa? Dia azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger semua satu kampung. Jam berapa? Azan apa ini Pak Ustaz ini? Gila-gila ini Pak Ustaz ini. Duhur bukan, asar bukan. Datang satu komplek. Dipimpin ketua RT-nya. Marah-marah itu ketua RT. Mau ini kasih berhenti. Tidak bisa, sudah nak kunci semua ini Pak Doja ini. Tidak bisa masuk. Terpaksa azan sampai habis. Ini Pak Doja ketawa-ketawa azan. Dan lihat, banyaknya datang ini. Keluar Nabi bilang ke RT, gila-gila kau
Andai kau bukan ustaz, ku lapor kau di polisi. Meresahkan masyarakat. Kenapa ya Pak? Nabi bilang, kau asar apa ini? Subuh bukan, duhur bukan, asar bukan. Kau asar apa? Oh, gila ini. Bilang begini Pak, saya asan subuh tidak datang Ki. Saya asan asar tidak datang Ki. Giliran saya asar jam 9, asan jam 9 baru Ki datang semua. Yang gila saya atau kamu? Ini cerita warung kopi ya. Jangan sampai kita praktek lagi di sini. Hai Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Raja Namrud bikin keputusan hukum, Ibrahim harus dibunuh dan dibakar di lapangan untuk jadi pelajaran buat orang lain supaya dia tidak ulang. Dikumpullah api, menyala besar, lalu Ibrahim alaihissalam diikat, dilempar masuk ke dalam bara api. Dilemparnya tidak pakai tapi dipateki, ketapel. Kan besar sekali tuh api, jadi siapa yang dekat kepanasan dipatek Pak, dikasih masuk. Tahu kak patek tuh? Ketapel, tahu? Tuh patek. Waktu dulu SMP patek-patek dibikin dari apa itu? Pakai kayu begini dikasih karet, baru kita kasih bengkok itu kasih bentuk paku, baru dipatek mangganya orang. Bah! Jatuh, pas jatuh nak kejar yang punya. Masa lalu, tapi sudah meminta maaf. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dibakarlah Ibrahim dalam api yang sangat besar. Ibu-ibu bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, kuni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Dia bilang Quran, dingin dan selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamat, membeku Ibrahim. Dingin, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Keluar Ibrahim, dibakar. Orang sudah bilang, cikdako, mati nako. Andrei pak buatanmu. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Coba, tidak masuk di akal. Kalau Allah yang mau, pasti. Jangan coba-coba ini ayat Pak. Ada mahasiswa aku nak bilang bohong-bohong ini Pak Ustaz. Kenapa aku bilang kak bohong? Dia bilang, ku coba itu ku kasih ku baca itu ayat, baru ku tes tanganku di atas kompor gas. Kenapa? Dia bilang, halus sih. Aku bilang bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Itu ayat untuk Nabi Ibrahim. Jangan lalu kau coba-coba hangus kau itu. Nah, tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak pasti terjadi. Kisah lain lagi. Yunus alaihissalam berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Wah, marah lagi penguasa pada saat itu. Marah lagi raja waktu itu. Malah satu kampung. Dia bilang, apa toh ini Yunus, sambaran Nabi bilang. Satu kampung ngusir Yunus. Didakwai, tidak ada yang masuk akal. Akhirnya apa? Yunus alaihissalam berpikir, sudah mi, orang tidak ada semua dapat hidayah di sini. Dek memang toga gak buat-buat na ye, dah cundek ke. Sudah, Yunus alaihissalam bersangka buruk kepada Allah. Sudah, orang busuk semua ini kampung ini tidak akan mendapat hidayah. Yunus alaihissalam bersangka buruk, lalu dia tinggalkan kampungnya. Lalu begitu dia tinggalkan kampung, dia naik ke atas perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Dia bilang, Pak Kapten, mohon maaf, kita kelebihan penumpang. Kalau kita jalan penumpang lebih, maka bisa jadi tenggelam kapal kita. Hanya harus ada yang di luar, dilempar turun ke laut. Siapa mi? Supaya adil, gocangi. Undi. Tulis namamu masing-masing, kita undi. Undi. Keluar. Siapa nama keluar? Yunus alaihissalam. Dia bilang, Kapten, tabe, lompat maki. Dah salai, ulangi, gocangi lagi. Gocan lagi. Siapa nama keluar? Masih Yunus. Dia bilang, kau lagi bos. Satu kali pi, gocan lagi.
Keluar Yunus lagi. Nabi bilang, mohon maaf, keluar maki. Lompat turun ke laut. Begitu sampai di laut, dimakan oleh ikan. Macam-macam perbedaan pendapat ulama. Ada bilang ikan hiu, ada bilang ikan paus. Pokoknya ikan besar. Yang maki persoalkan itu nama ikannya. Pokoknya ikan besar. Berapa lama dalam perut ikan? Berbeda pendapat ulama. Ada yang bilang ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari, ada juga bilang 7 hari. Berbeda-beda. Jangan maki persoalkan berapa lama, yang penting lama. Tuh. Nah, dalam perut ikan. Kira-kira bisa hidup manusia dalam perut ikan? Bisa kira-kira, Pak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru sadar. Dia baru bertaubat kepada Allah. Wah, ternyata saya salah. Saya sangka buruk kepada sekampungku. Saya tinggalkan tanggung jawabku. Maka Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan kecuali kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya saya, kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia baca terus itu Yunus dalam perut ikan. Dengan izin Allah, batu ini ikan. Mesei. Keluar Yunus. Selamat. Tidak masuk akal manusia bisa masuk dalam perut ikan. Ada mi pernah di sini masuk perut ikan? Ada mi Pak? Pak Ketua sudah pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan ku kasih masuk perutku. Wah, di rumahnya Pak Ketua tadi malam makan ikan goreng, mantap, pasti masuk perutku. Tapi kalau Allah yang mau Pak, terjadi. Yunus alaihissalam. Kisah lagi. Isa alaihissalam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Isa Rasulullah. Jangan sembah kecuali Allah. Dan Isa adalah utusan Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sebelumnya Isa, seorang perempuan, ya, lahir tanpa suami. Ibunya maksudnya. Saya tanya, bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah disentuh laki-laki. Bisa? Bisa kira-kira? Tidak mungkin. Kata ilmu kedokteran, mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, sekalipun tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Coba, cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya, melahirkan deh, beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Apa gara-gara apa ini orang banyak begitu Pak? Uang panai. Gara-gara ini tradisi kita yang tidak betul. Yang perlu banyak itu mahar, bukan uang panai. Kalau uang panai habis saja untuk hura-hura. Tapi kalau mahar menjadi modal kerja. Mahar seperangkat alat sholat. Baru tidak pernah dipakai. Yang perlu mahar 40 juta. Untuk apa ini mahar? Ini haknya istri. Tidak boleh diganggu mertua, tidak boleh diganggu orang tua, tidak boleh diganggu suami sekalipun tidak boleh ambil. Mahar namanya itu. Sudah menikah, tiba-tiba punya rumah. Boleh ambil. Dia bilang suaminya, Dek, ada dulu itu mahar. Kasih kita. Pinjam kak dulu sayang. Kita bikin uang DP biliki rumah. Tidak enak kita tinggal terus sama mama. Repot kodon dari kecil kita dikasih repot. Masa sudah makin berkeluarga kasih repot lagi. Sudah pinjam mak dulu tuan tak 40. Sudah nanti ada rezekiku gantikan ki. Nah bilang istri tak jama kosot tak. Mau ku pinjam-pinjam lagi. Ku tahu ji modus. Ambil mi. Kau untuk kita ji juga. Tapi kalau dia bilang istri tak iya pinjam mi. Wajib dibayar Pak. Itu mahar, haknya itu istri. Kalau uang panai, habis saja untuk pesta, ini dan kiri kanan. Uang mahar itu yang perlu. Kenapa? Itu modal kerja namanya. Dan sampai anak tak pernah ada kejadian. Ada temanku penghafal Quran pergi melamar. Begitu dia lamar, siapa dia lamar? Perempuan, sarjana, kemudian pegawai. Langsung dia bilang ibunya, Ustaz ini anakku sudah kerja, ya sarjana. Ya berapa itu kita bawa? Saya bilang, tidak ada hubungan atau sarjana sama pegawai. Ini orang mau menikah, sunnah Rasul.
Berapa ke ibu? Nah bilang 100 juta. Wih, langsung gak lapar. 100 juta, aku bilang, kodong, penghafal Quran ji ku bawa ini. Berapa ji honornya di penghafal Quran? Kadang tak 20.000. Kita juga itu kadang-kala menghina penghafal Quran. Kalau artis kita undang, ulang tahun kabupaten. Baik, artis dia datangkan. Diundang, dijemput dari Jakarta. 3 orang itu. Ada manajernya, ada tukang riasnya, artisnya. Dan dia minta apa? Tiket pesawat eksekutif, bisnis kelas. Minta hotel bintang 5. Dikawal pakai tentara polisi. Dimuliakan. Sampai dia carata bawa ji alamat palsu. Alamat palsu ji menyanyi-nyanyi. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang kipak, nak kasih lihat aja kisahnya. Oh, nak lenggok. Itu. Dia coba itu artis. Nah. Sudah itu pulang, dikasih uang 70 juta, 100 juta dikasih. Padahal datang dia bikin kaki dosa. Masa 100 juta dibayar masuk neraka? Ayo. Datang dia bikin kita lupa sama Tuhan. Dimuliakan. Sampai di Jakarta uang 100 juta. Nah pakai dugem, nah pakai narkoba, nah pakai mabuk. Uang tak 100 juta, nah pakai maksiat. Giliran penghafal Quran kita undang. Berapa kita kasih? 50.000. Ndak nak jemput tompak, ojek nak kirim. Weh, piko jemput Pak Ustaz. Naik mi kita motor tua lagi kesian. Tak gantung-gantung kaki tak di belakang. Kenapa rusak yang nuna stang kaki nak di belakang? Tak gini. La ilaha illallah. Coba maki hujan lagi. Satu mantel sedek diuduai. La ilaha illallah. Sampai midek sedikit lagi. Sampai ini tu leher tak. Sampai cek depi Ustaz. Sampai lagi kasihan. Panas lagi mak barasanjoran 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad busa-busa kalepa. La ilaha illallah. Begitu selesai, tabe Ustaz, berapa? 25.000. Bonyok-bonyok. Nah bilang suaminya, 1 jam ku itu nak doakan Pak Ustaz, berhujan-hujan datang, nak tinggalkan sawahnya. Masa 25.000 ku kasih? Nah bilang istrinya, tambahin aku balik di situ jalan kote sama pisang. Hancur tuh kurasa nasibnya kodong penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak pak? Bagaimana anak tak mau belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Nah bilang tuh zaman gue jadi ustaz deh apa itu? Dia menderita. Tidak ada yang perumah. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi lompat-lompat di panggung dapat mi motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy. Mobilnya sendiri Mercy. Di atas sempat istrinya. Cantik-cantik dan muda. Kaya, plural, jadi ustaz kau nak. Kenapa? Lihat kau itu mobilnya Mercy, 4 istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor, hujan kesian, dibonyok-bonyok topa duit. Bagaimana anak tak mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan. Itu menjadi darah dagingnya dia makan bakso. Jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekah. Itu jangan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang saya sampaikan semua tadi ini semua ada dalam Quran. Yang paling dekat contoh dengan kita. Nabi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Marah seluruh pembesar-pembesar Quraisy. Barang ini Muhammad. 4 saja Tuhan tak masih setengah mati ki. Apalagi 1. Siapa yang ngurus ki? Karena itu waktu sebelum Nabi itu 4 Tuhannya orang Arab. Latta, Manat, Uzza dan Hubal. 4 Tuhan tak. Nah masih susah ki. Kau bilang 1. Bagaimana kita mau hidup baik-baik? Nah 4 saja urus ki. Susah. Akhirnya Nabi hijrah. Diusir, kejar, masuk gua Hira. Masuk dalam gua Hira dikejar. Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat, bukan tentara manusia. Tapi apa? Bukan burung ababil. Apa yang Allah turunkan? Sarang laba-laba. Laba-laba. Tahu laba-laba? Nah, bahasa Perancisnya garangkang. Ini laba-laba bikin sarang di mulut gua. Begitu didapat sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia Muhammad di dalam, pasti tidak ada ini sarang. Pasti ini robek. Bayangkan Pak. Pendekar-pendekarnya Arab jahiliyah waktu itu.
Kejar Nabi Muhammad, kekuatannya kuat. Kira-kira tentara pilihan kalau sekarang. Kejar Muhammad. Siapa yang kalahkan ini tentara pilihannya? Orang-orang kafir. Laba-laba. Coba kita lihat itu laba-laba, Pak. Sarangnya, ambil pulpen tak, letakkan di atas. Pasti robek. Pasti robek itu sarang laba-laba. Ambil sendok, simpan di atasnya. Pasti robek. Begitu rapuhnya sarang laba-laba. Tapi kalau Allah yang mau, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan tentara-tentara pilihannya Abu Jahal. Begitu ngintip, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Lahab, tidak mungkin. Kalau ada ini, tidak mungkin ada ini burung mengeram di dalam. Pulang mereka. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Artinya Pak, inti ceramah kita Pak, jangan pernah khawatir, jangan pernah sangka buruk, jangan pernah cemas akan kekuatan Allah. Jangan sampai kita tidak mau bersedekah gara-gara kita takut apa dimakan besok. Intinya ini Pak. Kenapa ini masjid tidak jadi-jadi sampai sekarang? Banyak orang pelit. Dengar kita Pak, yang banyak uangnya di sekitar sini, yang mobilnya bagus, rumahnya mewah, isi rumahnya bagus-bagus, lalu tidak jadi di masjid, mati nanti cari ke Tuhan. Mana itulah seke. Oke guys, kesina bolana, kesina otona dek napa kesing masigiku. Hati-hati Pak, saya serius. Jangan sampai kita, kalau saya sedekah, bagaimana anakku besok sekolah? Allah Maha Kuasa. Ingat Ibrahim alaihissalam ketika mau pergi dakwah. Pergi ke dakwah. Nabi bilang Ibrahim, banyak aja kasihan anakku. Siapa kasih makan ini anakku? Ini siapa yang kasih makan? Saya punya anak ini. Allah berfirman, belako itu batu. Ambil kau kampak, dia kampak. Terbelah. Apa maksudnya? Belah lagi. Kampak. Sampai 3 kali. Ibrahim mendapati ulat. Ulat. Tahu ulat toh? Nabi Allah bilang, kalau bahasa kita, lihat kau Ibrahim. Lihat kau itu ulat. Tidak ada kakinya. Tidak tangannya. Tidak sarjana. Tidak pernah kursus. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Tidak masuk di akal. Siapa yang jamin rezekinya ini ulat? Saya. Jangan kau cemas. Soal rezeki, jangankan diambil, tertukar saja tidak. Bapak-bapak tahu lalat? Cicak. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan cicak? Nyamuk. Satu terbang, satu tidak. Masuk akal tidak bisa cicak makan nyamuk? Kalau tuku kecil ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Lalu ditangkap. Itu dulu lagu-lagu tak dulu. Sekarang lagunya anak-anak deh hancur-hancur. Pulang-pulangku berbadan 2. Matampu ili sulah cilaka. Kita dulu lagu tak bagus po. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu tak dulu bagus Mas. Katakan Tuhan itu satu, tididing. Itu lagu-lagu dulu Pak. Sekarang lagu-lagu ada deh lagu panrasu-rasu. Gimana anak-anak tanda rusak otaknya. Sangin nafsu na cerita. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kalau Allah yang mau, jangkit cemas. Nah, Ramadan dilipat gandakan ini kebaikan. Bapak menyumbang 1 rupiah di masjid. 1 rupiah di bulan Ramadan ini. Kali 700. Kali 700 berarti 700.000. Sumbang hari ini selesai Idul Fitri 10.000 kita sumbang, 10.000 ji pahalanya. Tapi kalau Ramadan palicungnya malakna, maka bersedekah di bulan Ramadan ini. Niatkan Pak Ketua, saya insya Allah panen saya sumbang 2 juta. Meskipun belum dikasih, sudah catat. Tapi bayar bos. Bayar, jangan tipu malaikat. Allah tahu. Meloklah dekat Ustaz, saya mau sekali tapi belum panen. Sudah, suruh catat panitia. Saya 10 juta. Pak, pernah dengar kisah di pintu depan pintu surga? Ada 4 manusia bertengkar. Kenapa? Mereka masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? Orang kaya pemurah, Haji Mabrur, orang mati syahid, ulama. Bertengkar. Nabi bilang ulama, saya dulu mau masuk. Ditarik sama orang kaya. Ih, saya dulu.
Begitu orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Begitu orang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Saya dulu. Nah, bilang Tuhan, malaikat, piko periksai. Kenapa itu orang 4.000 depan pintu surga? Kenapa dia merasa? Sudah, turun malaikat. Periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu, kenapa kau merasa nomor 1, berhak nomor 1 masuk surga? Malaikat, saya dulu ini kaya kak, waktu di dunia. Tapi saya kaya dermawan. Ada masjid dibangun, saya bantu. Ada anak yatim, saya tolong. Ada janda-janda tua, saya selamatkan. Ini bapak-bapak juga. Begitu cerita janda. Berani ki. Coba nih, nak bilang istri, coba pasti runtuk kau nenekmu. Ibu-ibu, mau ki cepat masuk surga? Mau ki ibu? Pasti takut ini ibu-ibu ini. Mau ki ibu? Suruh suami tak kawin lagi. Cepat ki masuk surga bu. Dan sudah bilang jami Ustaz, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalan pintas, ini jalan tol. Cerita warung kopi gini, cerita warung kopi. Bapak saudara-saudara sekalian, saya haji, saya kaya, bangun orang, saya bantu manusia, sesamaku manusia, saya bantu. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kau? Ulama. Kalau begitu ndak boleh kau lumba ulama. Mundur kau. Mundur. Panggil haji. Kau haji? Kenapa? Saya dulu hidup haji. Haji mabrur. Bukan haji kajili-jili. Kau banyak tahu itu haji kajili-jili pak. Malam pengantin sanggil lomba domi nak kerja. Lomba domi pada malam ini hadiah 27 inci televisi berwarna. Pemenangnya juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Kapan haji Pak Beta mak domeng? Haji kajili-jili. Itu haji. Lomba tadarus haji. Itu cocok itu. Setelah saya pulang dari haji, saya rajin berjamaah. Saya pulang dari haji, saya rajin sedekah. Saya pulang dari haji, menjadi hidupku lebih baik. Katanya haji mabrur, nomor 1 masuk surga. Katanya. Tanya, siapa kasih tahu kok? Ulama. Sama. Tidak boleh kau lumbai ulamamu. Mundur kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa? Jibril, saya dulu mati syahid kak. Ada yang hina agama, ada yang hina nabi, ada yang melecehkan kitab suci. Saya perang di Palestina. Mati saya kena peluru. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya sih. Siapa kasih tahu kok? Ulama. Sama. Mundur kok. Tidak boleh kulumbai ulamamu, madosa kok, mabusuk kok. Panggil nomor 4. Kamu, kenapa tonse kau merasa nomor 1? Nah bilang, saya yang itu tadi ulama, nah cerita semua. Saya lah Ustaz Dasat. Oh, kau Ustaz. Tapi Pak Ustaz. Masuk baki. Dalam Ustaz. Alhamdulillah. Bajik tanam alhamdulillah. Begitu dekat itu surga, astagfirullah. Nabi bilang yang 3. Apa kau lagi talekang, istighfar, disuruh mau kau masuk. Masuk aku cepat. Dia bilang, tunggu dulu malaikat. Betul saya dakwai mereka. Betul saya beritahu mereka. Betul saya ceramai mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya jadi ustadz, ada orang kaya kasih saya duit beli buku, tempatku saya belajar. Ada orang kaya bangun sekolah, tempatku menuntut ilmu. Ada orang kaya bangun masjid, tempatku berdakwah. Saya ini jadi ustadz karena gaya jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Saya hormati orang kaya yang telah membantu saya. Sampaikan kepada Allah, saya sudah terima penghargaannya, tapi saya memuliakan orang kaya yang pemurah. Tapi biar kita dulu, Dain. Masuklah orang kaya yang pemurah ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah kelak di akhirat nomor 1 masuk surga. Kaya pemurah. Tapi kaya yang seke, kikirigalap paku jambatang, cilaka kombo. Nomor 1 masuk kemana? Ke neraka. Terserah kita pak. Mau pilih mana? Ibu-ibu, kalau sedekah suami tak, tidak tahu, apalagi sembunyi-sembunyi karena takut sama ibu. Suami tak nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Jangan kita terlalu pelit pak. Bayangkan pak, Pak Ketua, saya sumbang 10 tegel, 10 sak tegel, paling 2-3 juta. Oke, selama itu tegel dipakai sujud pak, maka selama itu mengalir amal tak. Itu disebut amal jariah.
Itu tegel di rumah tak. Tidak ada gunanya. Ustadz, saya bantu semen 50 sak. 5 kali 5, 25, 2.500.000 Pak. Tidak nak kasih miskin gitu 2.500.000. Mari bantu ini masjid pembangunannya Pak. Saya tidak punya uang Ustadz. Bantu dengan tenaga. Ada kerja bakti, kita datang angkat-angkat. Saya tidak punya tenaga Ustadz karena sibuk. Oke, bantu dengan kekuasaan. Saya ketua DPR, saya wakil bupati, bantu dengan jabatan kita. Apa? Proposal terima. Bantu dengan kekuasaan kita. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya uang, saya tidak punya tenaga, tapi saya punya otak. Saya mahasiswa. Oke, kau yang gambar itu desainnya. Pakai ilmumu, gunakan komputermu untuk bikin surat-suratnya. Dan berpartisipasi. Saya juga bukan mahasiswa, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, bukan juga pejabat. Bantu dengan cara apa? Diam. Diam kok. Jangan kau banyak bicara cilaka. Tidak pernah Tommy datang di masjid, tidak pernah Tommy masumbang. Mak kok bawa nolah seke. Mega bicaramu. Oh, tidak begitu. Banyak itu yang begitu. Manuanya, dede, iko na tuna blender matu setang. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, andai saja kita lihat itu pahalanya itu sedekah Pak, kita jual semua itu harta tak untuk sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya kita. Apalagi masih Ramadan ini, niatkan kita Pak. Pak Haji, saya 5 sak. Saya 1 sak semen, itu sudah sedekah. Jangan kita terlalu pelit. Adik-adik belajar sedekah dari kecil. Belajar sedekah dari kecil. Dan Alhamdulillah orang yang rajin bersedekah nanti nomor 1 masuk surga. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kehadiran kita akan menjadi amal kebaikan dan bekal untuk di akhirat kelak. Terima kasih Pak Ketua yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ketua kurbankan, apa yang Pak Ketua untuk mendatangkan Ustadz. Karena kalau bukan Pak Ketua Pak, tidak bisa hadir di sini. Pengurus masjid mau undang, tapi Ustadz sibuk Kak. Tuh, pembeli tiket mahal. Tuh, dia bilang ya makin neti ya pesawat Ustadz, naik mobil maki, aja 12 jam. Mabuk orang, wow, masa Ustadz mabuk-mabuk mau ceramah Pak. Alhamdulillah ada anggota dewan kita yang mau datangkan Ustadz. Alhamdulillah ya. Kita doakan Pak Ketua, Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati hebat tong kuliah ini menjadi kelompok hijrah. Pagi-pagi nak kirimi saya video ceramah. Ku bilang hebat tong ini Pak Wakil ini Ustadz nak ceramai. Alhamdulillah masih muda ya. Kita saling mendoakan. Mari kita awali doa kita ini dengan meringkan surat Fatihah. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing.